Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah. Iman memberi makna kepada setiap peristiwa, bahagia ataupun sedih yang sudah kita lalui di dalam tahun 2021. Iman memampukan Anda, saya, serta kita semua melihat lebih jelas sikap apa yang dapat kita ambil dalam menapaki persiarahan hidup kita. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Kuasa dan Kekal, Engkau mengendaki kelahiran putramu Yesus Kristus menjadi dasar dan puncak iman kami. Bantulah kami agar dapat bersatu dengannya di setiap perjalanan hidup kami di dalam menapaki persiaran hidup di dunia ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih, 1 tahun sudah kita lalui, dan hari ini kita berada di penghujung tahun itu. Ada begitu banyak pengalaman sukacita karena kita dikuatkan, karena kita menemukan banyak orang yang mengapresiasi, menolong, mendukung, dan kita sendiri mampu menjadikan diri kita berkat. Ada juga pengalaman yang membuat kita sedih karena kehilangan orang-orang yang kita cintai, karena ditinggalkan selamanya oleh orang-orang yang dekat dengan kita. Ada kesedihan, ada kebencian, ada rasa disakiti karena ditinggalkan oleh orang yang dicintai, atau bahkan dicaci oleh mereka yang kita anggap sebagai saudara sendiri. Penghujung tahun selalu menjadi pertanda akan adanya awal yang baru di tahun yang baru. Di dalam surat pertama Rasul Yohanes, dia menuliskan, bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran, tetapi justru karena kamu mengetahuinya dan karena kamu juga mengetahui bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Ayat ini mau mengajak Anda, saya, serta kita semua merefleksikan. Kita telah beroleh pengurapan dari Yang Kudus dan dianugerahi pengetahuan. Kita sebetulnya tahu bahwa pandemi COVID-19 tidak segera usai karena kedekilan hati kita, keegoisan kita di dalam menghadapinya. Seringkali kita tidak taat, seringkali kita tidak disiplin, seringkali kita ceroboh di dalam mengambil langkah hanya karena kita rindu dan merasa bosan untuk tetap tinggal di rumah dan belajar memprioritaskan mana yang merupakan kegiatan ataupun kebutuhan penting yang harus kita lakukan. Di tahun 2021 kita belajar begitu banyak yang tadinya merupakan transaksi langsung menjadi transaksi online. Yang tadinya pasar menjadi pertemuan antara penjual dengan konsumen secara langsung, kini secara langsung dipertemukan di dalam dunia maya. Perubahan yang begitu cepat, perubahan yang memaksa Anda dan saya serta kita semua untuk terus berani belajar, berinovasi, menjadi pribadi yang kreatif, menjadi pribadi yang inovatif, solutif, dan belajar
untuk mengontrol jari jemari kita di depan gadget, bukan untuk mewartakan kebencian, bukan untuk mewartakan kebohongan, tetapi untuk mewartakan bahwa beriman dan mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita membawa sukacita yang berlimpah. Sebagaimana saya katakan di awal, iman memberi makna kepada setiap peristiwa, baik bahagia maupun menderita, baik itu sukacita maupun dukacita. Pengetahuan memampukan kita memberikan makna dari setiap peristiwa yang kita lalui. Kini kita sudah berada di penghujung tahun. Dan di awal tahun pintu sudah terbuka dan kita akan memasukinya. Ada begitu banyak lembaran-lembaran kosong yang menanti untuk kita isi di dalam memaknai hidup kita. Sebagaimana Allah, Tuhan kita, sudah hadir di antara kita dan berjanji senantiasa menyertai kita, baik dalam untung dan malang, baik dalam suka dan duka. Sang Sabda telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Hanya saja, kehadirannya seringkali tidak kita sadari. Kehadirannya seringkali tidak kita rasakan. Karena kita lebih senang dan sibuk dengan nafsu, ambisi kita, sikap ego kita, dan keinginan nafsu yang tak teratur. Hari ini kita diajak oleh Injil Yohanes untuk senantiasa belajar menyadari apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi rencana Tuhan, dan apa yang Tuhan mau di dalam perjumpaan kita dengan sesama kita. Seringkali kita terlalu sibuk dengan diri kita sendiri, hingga akhirnya kita tidak mampu berhadapan dengan persoalan hidup kita. Bahkan seringkali kita justru menggerutu, merasa diri sebagai korban, merasa diri tidak mampu, padahal kita belum mencoba, padahal kita belum mencari solusinya. Di penghujung tahun ini kita ditantang. Tuhan sudah memberikan pengetahuan. Beranikah kita untuk menggunakan pengetahuan itu untuk sesuatu yang baik, untuk sesuatu yang menyelamatkan, untuk sesuatu agar kita bijaksana di dalam mengambil tindakan. Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita semua, Bapa, Putera, dan Roh Kudus. Amin. Di penghujung tahun selalu ada kekhawatiran, ketakutan hinggap di dalam pikiran dan hati kita. Tetapi jangan sampai ketakutan dan kekhawatiran karena melihat situasi seperti sekarang ini membuat kita pupus harapan. Di dalam doa, iman, dan usaha yang tekun, serta senantiasa berinovasi akan membuat kita mampu menghadapi persoalan hidup dan memberikan makna bahwa setiap lembaran ada secercah harapan jika kita melakukannya di dalam ketulusan dan keikhlasan. Selamat beraktivitas, tetap jaga protokol kesehatan. Mari kita jadikan penghujung tahun dan penyambutan tahun yang baru sebagai sesuatu yang sungguh bermakna dan menyelamatkan. Tuhan memberkati. Amin.